Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Nur Mahmudah, NIM E 2019-1132 dari kelas Perbankan Syariah 3. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Wadud mengenai perhitungan pendapatan nasional. Apa sih yang dimaksud dengan pendapatan nasional? Jadi pendapatan nasional itu adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua produksi barang atau jasa yang diproduksi dalam kurun 1 tahun. Oke, setelah kita mengetahui apa sih maksud dari pendapatan nasional, lanjut kita akan membahas mengenai konsep pendapatan nasional. Apa saja? Yang pertama yaitu produk domestik bruto yang disingkat GDP. Yang kedua adalah produk nasional bruto yang disingkat GNP, dan yang terakhir adalah produk nasional neto yang disingkat NNP. Nah, kita akan mempelajari konsep yang pertama yaitu produk domestik bruto atau yang disingkat GDP, yaitu jumlah produk barang atau jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam batas wilayah negara atau domestik dalam kurun 1 tahun. Rumusnya yaitu GDP sama dengan pendapatan masyarakat dalam negeri dikurangi pendapatan masyarakat luar negeri. Lanjut, kita akan membahas mengenai konsep pendapatan nasional yang kedua, yaitu produk nasional bruto atau yang disingkat GNP. Apa sih GNP itu? Jadi GNP adalah nilai produk baik barang ataupun jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara dalam kurun 1 tahun, termasuk produk yang dihasilkan warga negara tersebut di luar negeri. Nah, semisal orang Indonesia menjual baju di negara Vietnam. Nah, rumus GNP sendiri adalah GNP sama dengan pendapatan WNI dalam negeri ditambah pendapatan WNI luar negeri dikurangi pendapatan asing dalam negeri. Lanjut, kita membahas mengenai produk nasional neto yang disingkat NNP. Jadi NNP itu adalah produk nasional kotor atau GNP dikurangi penyusutan barang modal. Rumusnya adalah NNP sama dengan GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan barang modal. Lanjut, kita akan membahas mengenai pendapatan nasional neto atau yang disingkat NNI. Apa sih yang dimaksud pendapatan nasional neto itu? Jadi, pendapatan nasional neto adalah pendapatan yang dihitung menurut besarnya balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Rumus NNI sendiri adalah NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Apa sih yang dinamakan pajak tidak langsung? Jadi pajak tidak langsung ini adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan ke orang lain. Contohnya adalah pajak berhadiah, pajak penjualan, dan lain sebagainya. Lanjut, kita akan membahas mengenai pendapatan perseorangan atau yang disingkat dengan PI. Jadi pendapatan perseorangan ini adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diterima tanpa melakukan kegiatan apapun. Rumus dari PI sendiri adalah PI sama dengan NNI dikurangi iuran, dikurangi pajak perusahaan, lalu dikurangi laba yang ditahan, ditambah transfer payment. Apa sih yang dimaksud dengan transfer payment? Jadi transfer payment adalah pembayaran bukan merupakan balas jasa produksi, melainkan diambil sebagian dari pendapatan nasional tahun lalu seperti dana pensiunan, tunjangan pengangguran, dan lain sebagainya. Lanjut, kita akan membahas mengenai disposable income. Apa sih disposable income itu? Jadi disposable income adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang atau jasa konsumsi, dan selebihnya dimanfaatkan menjadi tabungan
yang akan disalurkan menjadi investasi. Rumus dari disposable income sendiri adalah DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Apa sih yang dinamakan pajak langsung? Jadi pajak langsung ini adalah pajak yang bebannya tidak bisa dialihkan ke orang lain. Contohnya yaitu pajak pendapatan. Dari perhitungan pendapatan nasional, apa sih manfaat yang kita dapat peroleh? Yang pertama, kita dapat mengukur tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua, kita dapat mengevaluasi kinerja perekonomian negara dalam skala tertentu. Yang ketiga, kita dapat mengukur perubahan perekonomian negara dalam waktu tertentu. Yang keempat, sebagai indikator dan perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi negara dalam waktu ke waktu. Dan yang terakhir yaitu kita dapat membandingkan kinerja antar negara. Oke, kita kan telah mempelajari mengenai istilah-istilah yang ada dalam perhitungan pendapatan nasional serta rumus-rumus yang digunakan. Lalu, metode apa sih yang digunakan dalam perhitungan pendapatan nasional? Jadi, di perhitungan pendapatan nasional ini ada 3 metode. Yang pertama adalah metode pendekatan nilai produksi. Yang kedua yaitu metode pendekatan nilai pendapatan, dan yang terakhir adalah metode pendekatan nilai pengeluaran. Oke, kita akan membahas mengenai metode perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama yaitu metode pendekatan nilai produksi, yaitu dengan menjumlahkan barang atau jasa yang diproduksi oleh seluruh usaha, baik itu BUMN maupun UMKM pada suatu negara dalam waktu setahun. Rumusnya adalah Y sama dengan dalam kurung P1 dikali Q1 ditambah dalam kurung P2 dikali Q2 ditambah dan seterusnya sampai PN dikali QN. Nah, Y sendiri adalah pendapatan nasional, sedangkan P itu adalah harga barang dan Q adalah jenis barang. Lanjut ke metode yang kedua, yaitu metode pendekatan nilai pendapatan, yaitu dengan menghitung jumlah pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberi sumbangan terhadap proses produksi. Rumusnya yaitu Y sama dengan B plus I plus P plus F, di mana Y sendiri adalah pendapatan, sedangkan B sendiri adalah upah, lalu F adalah sewa, lalu I adalah bunga, dan P adalah profit atau keuntungan. Lanjut ke metode yang terakhir yaitu metode pendekatan pengeluaran, yaitu dengan menjumlahkan semua pengeluaran dari perusahaan, pemerintah, rumah tangga, dan masyarakat dalam periode tertentu. Rumusnya adalah Y sama dengan C plus I plus J plus dalam kurung X dikurangi M, di mana Y adalah pendapatan nasional, lalu C adalah konsumsi rumah tangga, I adalah investasi, J adalah pengeluaran pemerintah atau government, X adalah ekspor, dan M adalah import. Oke, kita akan membahas mengenai pendapatan nasional menurut perspektif Islam. Jadi dalam Islam pendapatan nasional itu harus pertama mengukur kesejahteraan ekonomi Islam, yang kedua yaitu sebagai ukuran dan kesejahteraan sosial Islam melalui penjagaan nilai santunan antar saudara dan sedekah. Yang ketiga, pendapatan nasional ini harus mengukur produksi di sektor pedesaan, dan yang terakhir pendapatan nasional harus mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Apa saja sih sumber-sumber pendapatan nasional dalam Islam? Yang pertama ada ghanimah, yang kedua ada infak dan sedekah, yang ketiga ada usur, yang keempat ada jizyah, yang kelima ada kharaj, yang keenam ada zakat, lalu ada pajak tambang dan harta karun, dan yang terakhir ada wakaf.
Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.